Selamat pagi dan salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah tahun baru. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh jemaat GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Sebelum kita memulai ibadah tahun baru pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Pada hari Minggu, kita ada ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus yang dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai melalui online lewat channel YouTube. Setelah itu ada sekolah minggu kelas bibis yang dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai secara online melalui YouTube channel Super Kids. Setelah itu jam 10 pagi ada sekolah minggu kelas junior dan beginner yang akan dilakukan secara online. Demikian pengumuman ini yang saya bisa sampaikan, dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik. Engkau telah memberikan hari yang baik buat kami, karena pada hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun 2021. Kami percaya Tuhan bahwa kami bisa melewati tahun 2020 dengan baik, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pelindungan dari Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan baik ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, pada waktu kami mengikuti tahun 2021 ini ya Tuhan, kami sangat imani dan kami sangat percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami semua, sehingga tahun 2021 ini dapat kami lewati juga dengan baik karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah tahun baru pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir, Tuhan berada di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa bersuka cita mendengarkan suara-Mu lewat dari hamba-Mu ya Bapa, yang akan memberikan bimbingan dan tuntunan bagi kami, sehingga kami diberikan kekuatan ya Tuhan untuk dapat menjalani tahun 2021 ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan Allah Yesus Kristus di atas segala-galanya. Dan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, Sang penebus Yesus Kristus, Dia datang di tengah-tengah kita malam hari ini. Dia yang menebus dosa kita, Dia yang membebaskan kita dari setiap kesalahan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau lebih lagi bersuka cita, sebab Tuhan Yesus, Dia Immanuel. Sama-sama kita mau katakan, Dia lahir
untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus umat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Berfirmanlah ya Bapa, hati kami siap, kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Biar firman-Mu dinyatakan buat kami. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat tahun baru, saudara. Puji Tuhan, hari ini Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tentunya tahun yang menjadi segudang harapan ya saudara. Kita berharap tahun ini kesehatan menjadi lebih baik. Kita berharap usaha lebih baik, keuangan lebih baik, keluarga lebih baik, usaha lebih baik, ya apalagi. Tentunya kita berharap begitu memasuki tahun yang baru, kita berharap semua hal yang baik ya saudara. Nah, pagi ini saya ingin berterima kasih ya kepada Bapak Ibu Majelis, jemaat Tuhan yang sudah mendukung saya selama ini ya, sejak Bapak Gembala tidak ada. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Anton sebagai majelis, kepada Bapak Ibu Yohanes Suroto, kepada Bapak Ibu Ramli, ya, kepada bapak-bapak muda yang membantu di dalam pelayanan. Ada keluarga Bapak Victor, keluarga Bapak Tommy, ya, bapak-bapak yang lain, ada Bapak Hizkia, Bapak Herilim, Bapak Ceceng, ya, Bapak Herianto, dan banyak lagi, ya. Saya berterima kasih kepada anak-anak youth juga yang sudah membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, yang sudah menjadi pemuji, Evi ya yang sudah mengedit kerja selama ini ya untuk bisa tampilkan ibadah di secara online yang baik ya. Terima kasih untuk semua yang sudah saudara kerjakan ya, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk pemusik, banyak lagi ya, kepada Bapak Ibu jemaat semua yang tidak saya sebutkan namanya satu-satu di sini ya. Terima kasih kepada Ibu Anne yang sudah menjadi host kita selama ini dalam ibadah via Zoom, baik Selasa baik Jumat. Terima kasih ya, karena tanpa saudara saya juga tidak dapat melakukan apa-apa saudara ya. Ini satu kerjasama yang baik, kita dapat melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, terima kasih kepada anak-anak, kepada mantu-mantu saya, kepada cucu-cucu saya yang sangat memperhatikan untuk saya dapat melayani ya secara online ini. Saya nggak bisa apa-apa saudara ya. Tanpa mereka, tanpa dukungan saudara semua, saya nggak bisa apa-apa ya. Karena itu saya berterima kasih pada kesempatan ini untuk kebersamaan kita ya. Semangat yang saudara juga berikan kepada saya, sehingga saya tetap berdiri kuat sampai saat ini. Bukan karena kekuatan saya, tetapi karena doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan ya. Dan Tuhan mengasihi kita semua, memampukan kita semua berada di dalam pelayanan ini ya saudara. Dan saya percaya apa yang sudah saudara lakukan bagi pekerjaan Tuhan itu dicatat sama Tuhan ya. Mungkin ada yang saya terlupakan, tapi Tuhan tidak pernah melupakan ya. Tuhan akan membalas semua apa yang sudah saudara lakukan bagi pekerjaan Tuhan khususnya, dan bagi kami juga keluarga hamba Tuhan ya. Kami boleh tetap kuat sampai saat ini, sekali lagi semua karena dukungan saudara ya. Nah, puji Tuhan,
Saudara, di dalam memasuki tahun yang baru ini, kita harus menanggalkan segala beban pikiran kita yang ada di tahun yang lalu, ya. Tahun 2020. Banyak beban kita, berat beban kita, pergumulan kita, ya. Tapi itu kita harus tinggalkan. Ketika kita memasuki tahun yang baru, kita tinggalkan itu. Seperti apa yang saya sampaikan hari Minggu. Kita harus tetap bersyukur, ya, dengan tidak membawa pergumulan kita di tahun lalu kepada tahun yang baru ini, ya, Saudara. Karena itu tema kita hari ini adalah melupakan yang di belakang. Melupakan yang di belakang, ya. Melupakan yang ada di tahun 2020. Saya ingin mengajak saudara melihat kehidupan seorang yang bernama Yusuf, ya. Yusuf adalah anak kesayangan dari Yakub dan Rahel. 17 tahun lamanya Yusuf hidup senang. Dia diistimewakan oleh bapaknya, oleh Yakub. Dia dibuatkan pakaian yang indah, ya, pakaian-pakaian yang indah, ya. Sehingga karena Yakub memperlakukan Yusuf berbeda dari anak-anaknya yang lain, membuat saudara-saudara Yusuf itu menjadi iri hati, ya. Mereka jadi membenci kepada Yusuf. 17 tahun Yusuf tinggal dengan orang tuanya senang, ya. Hari-hari hidupnya senang, ya. Nah, tetapi tibalah satu waktu di mana Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya, ya, yang ada di padang. Nah, disitulah mulai Yusuf mengalami penderitaan. Nah, saudara, 13 tahun Yusuf melewati masa penderitaan. Ya, kalau kita mempelajari di dalam kitab Kejadian, apa yang dialami oleh Yusuf itu, ya, saya catat beberapa. Banyak penderitaan, saudara. Ya, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya di padang, lalu kakak-kakaknya melihat Yusuf datang dan mereka berkata, ini kesempatan kita untuk menyingkirkan Yusuf. Ini kesempatan kita, ayo kita bunuh Yusuf. Ya, karena Yusuf menjadi ganjalan dalam kehidupan kakak-kakaknya. Ya, karena itu Yusuf mau dibunuh. Akhirnya dia dibuang ke sumur. Ya, lalu karena ada saudagar-saudagar dari Midian, kakaknya berubah pikiran. Yusuf diangkat dari sumur dan dijual kepada saudagar Midian. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir, lalu dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Ya, dia 2 kali dijual, saudara. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Ya, dia masuk ke Mesir, dia bekerja menjadi budak di keluarga Potifar. Tapi kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-39, kita akan mendapati kata Tuhan menyertai Yusuf. Ada 4 kali diucapkan di dalam ayat-ayat itu dalam Kejadian 39. Ada ayat 2, ayat 3, ayat 21, ayat 23. Dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Segala yang dia lakukan itu bagus. Segala yang dia lakukan itu baik, ya. Sehingga Potifar mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaan. Ya. Di dalam rumah Potifar itu, Yusuf adalah orang yang dipercaya melakukan semua pekerjaan di dalam rumah itu. Semua diserahkan kepada Yusuf kecuali istri Potifar, ya, saudara. Nah, Yusuf juga digoda oleh istri Potifar. Ya. Lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Lalu dia dipenjarakan. Ya. Dia juga dilupakan oleh juru minuman raja. Ya. Berliku-liku kehidupan Yusuf. Penderitaan demi penderitaan yang dia alami. Ya, saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian kisah lengkap tentang Yusuf, saudara. Tetapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf itu mampu melewati semuanya. 13 tahun dia alami kehidupannya sendiri, tanpa saudaranya, tanpa orang tuanya. Ya, dia lewati sendiri bersama dengan Tuhan.
karena dia hidup benar, dia hidup jujur, dia berkenan kepada Tuhan, Tuhan membuat semua yang dia lakukan itu berhasil. Ada cara Tuhan untuk mengangkat Yusuf ya saudara. Melalui juru minuman yang mimpinya itu diartikan oleh Yusuf dan menjadi kenyataan. Tuhan membuat Raja Firaun itu bermimpi dan tidak ada seorang ahli yang dapat mengartikan mimpinya ya. Akhirnya Yusuf dipanggil dan Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Nah, sejak saat itu di dalam Kejadian 41 ayat 41 saya bacakan. Ayat 40 saya bacakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Ini perkataan Raja Firaun kepada Yusuf ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, ayat sesudahnya itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada Yusuf. Ya. Luar biasa ketika Tuhan mengangkat kehidupan Yusuf. Yusuf ini diberikan kalung emas pada lehernya, ya, diberikan pakaian yang indah, lalu dinaikkan ke dalam kereta dan dibawa berkeliling untuk rakyat memberi hormat kepada Yusuf. Saudara, tadi awalnya Yusuf saya katakan sangat menderita kan, 13 tahun dia menderita. Ya. Dia mengalaminya, dia berjuang sendiri. Karena apa? Karena perbuatan kakaknya. Ya, kakaknya yang membuat dia sampai ke Mesir. Kakaknya yang menjebloskan dia, menjual dia, ya, sampai akhirnya dia berada di Mesir. Nah, saudara, tetapi tadi saya katakan penyertaan Tuhan itu membuat Yusuf itu mampu melewati semuanya. Ya. Nah, saya ingin membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian pasal yang ke-50 ya. Ayat yang ke-17 dan 18. Kejadian 50 ayat 17 dan 18. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Nah saudara, akhirnya Yusuf yang dipercaya oleh Firaun, ya, memerintah di Mesir. Apa yang dia lakukan itu semuanya berhasil, ya. Sampai terjadi musim kelaparan. Kelaparan itu membawa keluarga Yusuf, ya, artinya ayahnya Yakub dan adik-adiknya itu, kakak-kakaknya maaf ya, Yakub menyuruh kakak-kakak Yusuf untuk pergi ke Mesir, membeli makanan, ya. Nah, ketika saudaranya datang ke Mesir, saudaranya sudah tidak mengenali Yusuf lagi. Usia 30 tahun Yusuf naik menjadi orang kedua di Mesir. Kakak-kakaknya tidak mengenali dia lagi. Ya. Tetapi Yusuf masih mengenali saudaranya. Yusuf masih mengingat apa yang dilakukan oleh saudaranya. Dia menghitung saudaranya. Ya. Ada 10 orang yang datang kepada Yusuf. Dan adik dari Yusuf itu ditinggalkan kepada bapaknya, ya. Nah, singkatnya, beberapa kali saudaranya ini datang. Ketika makanan mereka habis, dia datang lagi kepada Yusuf. Mereka belum tahu itu adalah Yusuf, adiknya. Tapi Yusuf tahu siapa itu, ya. Nah, saudara, sampai kepada pasal yang ke-50 tadi yang saya bacakan, ya. Pada akhirnya Yusuf tahu dan mereka akhirnya bersatu. Ya. Yusuf tidak marah kepada saudaranya. Yusuf melupakan apa yang ada di belakangnya. Ya. Yusuf melupakan masa lalunya. Walaupun Yusuf tahu keberadaannya waktu di penjara, waktu di Potifar, dia tahu itu adalah perbuatan kakaknya. Tetapi akhirnya dia juga menyadari ketika dia berada di istana,
itu juga karena kakaknya, ya, karena saudaranya. Sebab itu ketika ayahnya Yakub meninggal, saudara-saudaranya semua merasa takut. Mereka ketakutan. Tadi ayat yang saya bacakan, saudara-saudaranya itu menyuruh orang menyampaikan pesan kepada Yusuf. Ya, mereka berkata, mereka sudah berdosa. Mereka berkata, ampunilah segala kesalahan kami. Bahkan mereka berkata, biarlah kami menjadi budakmu. Saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf itu dikatakan sampai sujud kepada Yusuf. Ya, dan berkata kepada Yusuf, kami datang untuk menjadi budakmu. Wajar saudara kalau kakak-kakaknya takut, ya. Karena Yusuf sudah berkuasa sekarang. Dan sebenarnya wajar juga kalau Yusuf mau membalas dendam kepada saudaranya. Ya, karena dia berkuasa, dia dapat melakukan apa saja kepada saudaranya. Nah, tetapi satu hal yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf adalah dia tidak mengingat-ingat yang lalu. Ya. Saya menyampaikan kisah Yusuf hari ini. Saya ingin memasuki tahun 2021 ini. Di hari pertama ini, kita lupakan yang di belakang. Ya, kita lupakan cerita sedih kita di tahun 2020. Kita lupakan segala kesusahan kita di tahun 2020. Kita lupakan segala penderitaan kita di tahun 2020. Dan jangan lupa, belajar seperti Yusuf apa? Kita lupakan juga segala kejahatan, kedengkian, ya, iri hati orang terhadap kita. Ya. Mungkin ada orang yang membenci kita, ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak kita sukai dalam hidup kita. Ada orang-orang yang memfitnah kita, ya. Kita belajar kepada Yusuf untuk apa? Jangan mengingat masa lalu, artinya tidak melakukan balas dendam. Ya, kita lupakan yang lalu. Kita tinggalkan, ya. Kita melupakan yang di belakang kita. Kita fokus kepada apa yang ada di depan kita. Seperti Yusuf. Dalam ayat yang ke-20 dan 21 dari Kejadian 50 saya bacakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Luar biasa Yusuf, ya. Yusuf berkata, jangan takut. Kamu merekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah merekakan yang baik. Allah punya rencana yang baik untuk apa yang aku alami yang lalu-lalu, ya. Jangan takut, Yusuf katakan. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Luar biasa saudara. Tidak ada kewajiban Yusuf untuk menanggung saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, tidak ada. Ya. Tetapi Yusuf mau melupakan, meninggalkan semua kesedihannya, kepedihannya, ya, meninggalkan masa-masa kelamnya, masa-masa kesusahannya, ya, dan dia tidak mau mengingat-ingat kesalahan dari kakaknya. Bisa dia membalas dendam, bisa, tapi dia tidak mau melakukannya, ya. Karena apa? Karena dia melihat ke depan. Dia katakan tadi apa? Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Nah, saudara, yang kita alami kemarin, ya, cerita-cerita sedih yang kita alami di tahun 2020. Biarlah kita juga berpikir sama seperti Yusuf. Apa yang saya alami kemarin, Tuhan sedang mendidik saya menjadi lebih kuat. Ya, ada rencana Tuhan ketika kita alami hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan adanya pandemi ini, terutama dalam hal keuangan, ya, di dalam keluarga, kesulitan-kesulitan itu yang kita hadapi. Kita bersyukur hari ini, di hari pertama tahun 2021, kita dapat berdiri tegak, ya,
kita dapat bernafas, kita dapat menghirup udara segar lagi. Semua karena Tuhan, ya. Saya bacakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Di dalam Filipi pasal yang ke-3 ini, ya. Kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, Paulus menceritakan tentang latar belakang kehidupannya, ya. Tentang apa yang dia lakukan dulu, tentang apa yang melekat kepada dirinya, yang dapat menjadi satu kebanggaan bagi dia, ya. Tetapi apa yang dia katakan, yang dulu sebagai keuntungan, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia, ya. Bahkan Paulus katakan, semua itu ku anggap sampah, ya. Semuanya itu ku anggap sampah, karena pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia. Karena yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Paulus katakan apa? Semua yang aku punya, ya, di waktu-waktu yang lalu, semua yang aku punya, aku anggap rugi, aku anggap sampah, ya. Karena apa? Di dalam ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Itu yang Paulus inginkan. Paulus rela menderita, ya. Bahkan dia katakan, itu yang ku kehendaki, untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal kuasa dan kebangkitannya, tetapi persekutuan dalam penderitaannya, ya. Nah, saudara, Paulus katakan di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Filipi 3:13, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, dalam Yesus Kristus. Ya. Ini yang Paulus katakan. Dia melupakan apa yang ada di belakang. Lupakan apa yang ada di belakang dan berlari-lari kepada tujuan. Kita fokus, saudara, kepada apa yang di depan. Karena kalau kita mengingat-ingat apa yang di belakang, mengacaukan pikiran kita, membuat kita tidak punya semangat, ya. Mengingat yang tahun 2020, aduh susahnya ya di tahun 2020. Cari uang susah, dagang susah. Apalagi yang susah. Banyak hal yang susah-susah di tahun 2020, ya. Tapi firman Tuhan katakan kita lupakan yang di belakang. Kita fokus kepada apa yang di depan. Nah, saudara, kalau kita melihat atlet, ya, yang berlari, pelari itu, ya, ketika dia berlomba, dia memulai start pertama dia berlari, dia harus fokus kepada apa? Tujuannya, kepada garis finish. Ya. Dia nggak boleh noleh ke kanan, noleh ke kiri, walaupun di kanan kiri penonton berteriak-teriak. Ya. Dia tidak boleh menoleh. Ketika dia menoleh, kesempatan untuk menang itu hilang. Ya. Ketika dia menoleh, laju kecepatan dia berlari itu akan menjadi kurang. Ya. Jadi walaupun suaranya mendengar, sebelah kanan, sebelah kiri teriak-teriak, dia harus fokus apa yang di depan. Dia harus fokus kepada garis finish. Dia harus mencapai garis finish yang pertama. Ya, duluan, ya. Supaya apa?
menjadi pemenang. Nah, Paulus katakan seperti itu. Aku lupakan yang di belakang. Ya. Untuk mencapai apa yang di depan, saudara, kita harus lupakan yang di belakang. Ya, kita lupakan yang di belakang, lalu kita berlari-lari mencapai tujuan. Tujuannya apa? Paulus katakan tadi, untuk memperoleh hadiah. Ya, kita juga seperti atlet-atlet itu, kita fokus ke depan untuk memperoleh hadiah. Hadiahnya apa, saudara? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita fokus kepada yang di depan adalah apa, saudara? Panggilan surgawi, ya. Layani Tuhan. Kita melayani Tuhan, kita akan alami surga, ya. Surganya kapan? Surga di bumi. Ya. Tidak tunggu nanti, sekarang. Ya, kita fokus kepada yang tujuan itu panggilan surgawi, yaitu kita melayani Tuhan. Ketika saudara bekerja, saudara melayani Tuhan. Karena itu bekerjalah dengan baik, bekerja dengan benar, bekerja dengan jujur. Ya, karena sebagai anak-anak Tuhan, saudara melayani Tuhan di dalam bekerja. Saudara berdagang, saudara melayani Tuhan. Ya, saudara berusaha, apapun yang kita kerjakan, kita melayani Tuhan. Ibu-ibu rumah tangga melakukan pekerjaannya bukan cuma melayani suami dan anak-anak, tetapi melayani Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita perbuat itu masuk kepada pelayanan. Ya, kita melayani. Nah, kalau kita melayani, mengikuti panggilan surgawi itu, tidak tunggu nanti, saudara. Ya. Surga itu datang dalam kehidupan kita sekarang. Ya, kita beribadah itu kita melayani, kita berdoa kita melayani, bernyanyi kita melayani, bekerja kita melayani. Surga datang dalam kehidupan kita, surga di bumi, surga di hati kita, ya, surga di dalam rumah tangga kita, surga di dalam keluarga kita, ya. Nah, puji Tuhan. Syaratnya apa, saudara? Lupakan yang di belakang, ya. Jangan mengingat-ingat apa yang sudah terjadi yang menyakitkan hati kita, ya. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan kita mau membalas dendam. Kita belajar kepada Yusuf. Ya, Yusuf menerima semuanya yang terjadi, ya. Karena di balik itu dia mengalami hal yang luar biasa, ya. Dia dapat menjadi kepercayaan dari Firaun, dihormati, dihargai, itu luar biasa, saudara. Ya, kehidupan Yusuf. Nah, Tuhan dapat mengangkat kehidupan kita. Tuhan dapat menjadikan hidup kita menjadi lebih baik di tahun 2021 ini. Kita dapat memberi nama tahun 2021 ini. Nama apa yang kita berikan? Kalau kita berkata, payah deh, sama aja tahun 2021 ini tahun yang susah, ya. Sama aja seperti tahun lalu, ya jadilah seperti perkataan kita, ya. Karena itu saya katakan kita kasih nama di tahun 2021 ini. Namanya saudara pilih sesuai dengan keinginan saudara, ya. Kalau kita berkata tahun ini adalah tahun keberkatan buat saya, jadilah seperti ucapan kita. Tahun ini adalah tahun keberhasilan buat keluarga saya. Jadilah seperti ucapan kita. Tapi kalau kita berkata, tahun ini tahun yang susah, ini tahun yang sulit bagi saya, sama seperti tahun lalu. Jadilah juga seperti apa yang kita ucapkan. Ya, karena apa yang kita ucapkan itu adalah yang kita percaya. Ya, karena itu kita harus fokus kepada apa yang di depan. Ya, terima panggilan surgawi, maka surga datang dalam kehidupan kita, ya. Tahun 2021, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, lupakan apa yang di belakang. Ya, tapi sakit sekali tante, kemarin di belakang. Gaji saya dipotong kemarin tante. Jangan ingat-ingat lagi. Yang ke depan Tuhan akan ganti yang hilang kemarin dengan yang lebih baik nilainya. Ya, tapi kemarin sepi sekali dagangan saya.
Jangan ingat lagi. Kita fokus ke depan, akan menjadi lebih baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua ya saudara. Ada satu nyanyian ya, yang saya suka lagu ini ya. Kata-katanya adalah, melayani Yesus bertambah manis, lebih ku cinta Dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti surga di hatiku, melayani Yesus manis bagiku. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara, memasuki tahun 2021 kita harus apa? Melupakan semua yang terjadi. Ya, kita arahkan hidup kita pada tujuan. Semangat dalam melayani, ya. Artinya melayani bukan cuma di gereja, di rumah, dimanapun tempat pekerjaan saudara. Lalu apa? Kita akan menikmati surga di bumi, ya. Amin. Itu yang kita ingin, ya, ke depan kehidupan yang lebih baik. Puji Tuhan. Saya ingin nyanyikan lagu ini, kornya buat saudara. Melayani Yesus bertambah manis, lebih ku cinta Dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti surga di hatiku, melayani Yesus bertambah manis. Melayani Yesus bertambah manis, lebih ku cinta Dia, lebih kasihnya. Tiap hari seperti surga di hatiku, melayani Yesus bertambah manis. Puji Tuhan. Melayani Yesus bertambah manis, saudara, ya. Lakukan itu, kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di hari yang baru dari tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur hari ini Tuhan. Engkau izinkan kami berada di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi kami ke depan. Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar kepada firman-Mu Bapa. Kami akan melupakan semua yang ada di belakang kami. Dan kami mau mengarahkan hidup kami kepada tujuan kami, yaitu panggilan surgawi. Kami percaya Tuhan, tahun 2021 Tuhan menyiapkan berkat bagi kami. Engkau akan menuntun kami dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya anak-anak juga berada di dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak youth yang akan melanjutkan kuliah mereka, mereka juga berada di dalam perlindungan Tuhan. Kau nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah melawat kami pagi ini. Dan dengan penuh semangat kami memasuki tahun yang ke 2021 ini Tuhan. Bersama-sama dengan Yesus kami dapat lakukan semua apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu bagi kami semua pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat.